Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang rumus mengi'rab untuk isim yang mabni. Sebelumnya di video 005 kita sudah membahas tentang rumus mengi'rab untuk isim yang mu'rab. Perlu kami ingatkan, sebelum memahami atau sebelum menonton video ini, maka kami harapkan sudah memahami materi-materi sebelumnya di video yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita akan membahas tentang rumus mengi'rab, dan kita tahu bahwa kita membagi rumus mengi'rab itu, yang pertama adalah rumus 1 itu untuk isim, dan satunya terbagi atas dua, 1A untuk isim yang mu'rab dan 1B untuk isim yang mabni. Maka kita akan membahas tentang isim yang mabni. Sebagai contoh, ada lafadz huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun ini diawali isim, berarti jumlah ismiyah. Dan kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobar tentunya. Dan kita lihat lafadz huwa ini adalah isim domir. Dan isim domir adalah isim yang mabni, isim yang tetap tidak berubah. Maka kita akan mengi'rab lafadz huwa. Bagaimana rumusannya? Yang pertama adalah untuk isim yang mabni, jika dia domir muttasil, maka kita sebutkan bentuknya apa. Begitu. Tapi karena ini huwa ini adalah bukan domir muttasil, maka kita lewati langkah yang pertama. Lanjut langkah yang kedua, dia kategori isimnya isim mabni apa? Nah, di situ ada pilihan, apakah domir baris muttasil, apakah domir baris munfasil, apakah ismul isyarah, atau isim mausul, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa huwa ini adalah domir baris munfasil. Maka untuk pertanyaan nomor 2 ini, kategori isim mabni apa? Dijawab domir baris munfasil. Kemudian selangkah selanjutnya, mabni dengan harokat apa lafadz huwa tersebut? Dan kita tahu lafadz huwa itu diakhiri huruf waw dengan berharokat fathah. Maka dia mabniun alal fathi. Untuk penyebutan mabni, jangan sampai salah. Ketika berharokat fathah, maka mabniun alal fathi. Bukan mabniun alal fathi. Bukan mabniun alal fathati, tapi mabniun alal fathi. Jika kasroh, maka mabniun alal kasri. Jika dhammah, mabniun ala dhammi. Jika sukun, mabniun ala sukun. Maka huwa berarti mabniun alal fathi. Baik, langkah selanjutnya adalah dia menempati i'rab apa? Tadi di awal kita sudah bahas bahwa huwa mudarrisun ini adalah jumlah ismiyah, karena memang diawali isim dan dia tersusun atas mubtada khobar. Maka huwa ini menempati mubtada, dan kita tahu bahwa mubtada itu i'rabnya adalah marfu. Maka ketika ada pertanyaan menempati i'rab apa? Ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Karena dia mubtada, maka dia rofa, maka fi mahalli raf'in. Maka huwa fi mahalli raf'in. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa ia menempati i'rab tersebut? Kita tahu tadi sudah kita bahas bahwa huwa ini statusnya sebagai mubtada. Maka dia menjadi rofa li'annahu mubtadaun. Kami ulangi, huwa mudarrisun, domirun barizun munfas. Kategori isim mabni apa? Domirun barizun munfasilun. Mabni dengan harokat apa? Mabniun alal fathi. Menempati i'rab apa? Fi mahalli raf'in. Mengapa ia menempati i'rab tersebut? Li'annahu mubtadaun. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, lafadz dorobu. Yang akan kita i'rab hanya wawunya saja, karena dorobu itu dorobanya itu lafadz huruf do, ro, dan ba itu adalah kategori fi'il, dan itu tidak masuk ke rumus ini. Nanti akan kita bahas di rumus selanjutnya. Maka kita akan membahas hanya wawunya saja. Nah, sekali lagi, karena wawu ini adalah domir baris muttasil dan kategorinya adalah isim mabni, maka otomatis dia menggunakan rumus 1B ini. Oke, kita coba dengan
mengawali dari pertanyaan yang pertama, jika dia domir mutasil, nah ini kebetulan dia statusnya sebagai domir mutasil. Pertanyaannya adalah bentuknya apa wawunya itu? Kita tahu bahwa itu bentuknya adalah wawul jamaah. Di situ ada pilihan wawul jamaah, alif isnaini, nun niswa, ya mukhatabah, tak mutaharrikah dan sebagainya. Maka ini bentuknya adalah wawul jamaah. Kategori isim mabni apa? Nah, maka ini adalah kategori isim mabninya adalah domir baris muttasil, ya, nyambung. Domirun barizun muttasilun. Kemudian mabni dengan harokat apa? Kita tahu bahwa itu adalah harokatnya sukun akhirnya. Maka mabniun ala sukun. Menempati i'rab apa? Nah, kalau kita lihat lafadz dorobu di situ, dorobu fi'il, wawunya adalah fa'il. Maka berarti wawu itu, wawu jamaah itu kedudukannya sebagai fa'il. Dan kita tahu bahwa fa'il i'rabnya adalah marfu. Maka berarti dia menempati rofa. Maka menempati i'rab apa? Fi mahalli raf'in. Mengapa ia menempati i'rab tersebut? Tadi sudah dibahas bahwa dia rofa karena dia sebagai fa'il. Maka mengapa ia menempati i'rab tersebut? Li'annahu fa'ilun. Nah, kami ulangi. Bentuknya apa? Wawul jamaah. Kategori isim mabni apa? Domir baris muttasil. Mabni dengan harokat apa? Mabniun ala sukun. Menempati i'rab apa? Fi mahalli raf'in. Mengapa ia menempati i'rab tersebut? Li'annahu fa'ilun. Begitu. Selanjutnya ada contoh-contoh selanjutnya. Tadi di awal kita sudah mencontohkan lafadz huwa mudarrisun. Sekarang kita langsung ke nomor kedua. Kita buka. Kitabu ini adalah mudhof. Ka adalah mudhof ilaih. Dan sekarang kita hanya akan mengi'rab yang merahnya saja. Karena lafadz kitabu ini adalah isim mu'rab, ya, mudhof. Bagaimana ngi'rabnya? Kitabu mudhofun, udah begitu saja. Kalau kebetulan kalau memang mudhof, i'rabnya, cara mengi'rabnya adalah mudhofun, udah cukup begitu. Tidak ada pertanyaan sebagai apa, kemudian i'rabnya apa, lain sebagainya, tidak. Nah, sekarang kita akan langsung membahas ka-nya saja. Kategori isim mabni apa? Domirun barizun muttasilun lil mukhatab. Mabni dengan harokat apa? Ka itu mabniun alal fathi. Menempati i'rab apa? Fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Kita tahu bahwa kitabu mudhof, ka adalah mudhof ilaih, dan kita tahu bahwa mudhof ilaih itu i'rabnya adalah majrur. Maka berarti ka ini dalam keadaan ini menempati i'rab apa? Fi mahalli jarrin. Mengapa ia menempati i'rab tersebut? Li'annahu mudhofun ilaih. Gitu. Nomor 3, contohnya adalah min hadza. Min harfu jarrin, hadza adalah ismun majrurun, kedudukannya seperti itu. Kalau min ini adalah huruf, maka tidak kita i'rab untuk rumusan ini. Nanti akan ada rumus selanjutnya khusus untuk huruf. Sekarang hanya kita i'rab yang merah saja, hadza, karena memang dia isim isyarah. Dan isim isyarah ini adalah kategori isim mabni tentunya, seperti yang sudah kita tahu. Sekarang kita akan coba mengi'rabnya. Kategori isim mabni apa? Ismul isyarah. Mabni dengan harokat apa? Mabniun ala sukun. Kita tahu lafadz hadza itu diakhiri alif yang tak berharokat. Jika alif tak berharokat, itu maksudnya adalah sukun. Ya, harokatnya adalah sukun. Mabni dengan harokat apa? Mabniun ala sukun. Menempati i'rab apa? Fi mahalli jarrin. Tadi sudah kita bahas bahwa min harfu jarrin, hadza ismun majrurun. Dan ismun majrurun i'rabnya adalah majrur. Maka dia menempati i'rab fi mahalli jarrin. Mengapa ia menempati i'rab tersebut? Li'annahu ismun majrurun. Dan yang nomor 4, ini sudah tadi kita bahas dorobu, yang kita i'rab adalah wawunya saja. Wawu adalah wawul jamaah, kemudian mabni domir baris muttasil, mabninya adalah mabni ala sukun fi mahalli raf'in karena dia sebagai fa'il. Ini adalah contoh rumus 1B untuk isim yang mabni. Kami harapkan untuk rumus isim yang mabni ini atau rumus 1B ini
kiranya bisa dikuasai agar nanti ada rumusan mengi'rab untuk fi'il itu juga ada kaitannya dengan isim yang mabni juga. Artinya nanti akan ada gabungan antara fi'il dengan isim yang mabni. Tentunya di isim domir muttasil tentunya. Itu untuk rumusan 1B. Selanjutnya untuk rumus 2 untuk fi'il akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.